Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia akan menyampaikan materi kuliah mata kuliah Hukum Kesehatan, yaitu dalam hal ini mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah pada semester ganjil ya, masuk Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, pada kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan materi tentang informed consent dan rekam medik. Jadi ada dua tema materi pada kesempatan ini, yaitu informed consent, dan rekam medik. Baik, saya mulai ya materinya. Yang pertama adalah pengertian informed consent. Asal kata informed consent ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu informed, informasi medis, dan consent, sepakat. Jadi di sini kalau kita lihat gabungan dua katanya tentang kata sepakat pada informasi medis. Jadi hal kesepakatan dalam informasi medis. Menurut Komalawati, informed consent suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, yaitu kesepakatan antara pasien atas upaya medis ya terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis. Jadi kesepakatan itu timbul ketika setelah dokter menyampaikan informasi mengenai upaya medis. Nah, setelah dokter memberikan informasi tentang upaya medis, maka disitulah dikembalikan kepada pasien. Apakah sepakat untuk melakukan tindakan atau tidak. Atau sepakat untuk melakukan persetujuan, karena dasar tindakan adalah persetujuan terlebih dahulu. Disertai informasi yang mengenai resiko yang mungkin terjadi. Jadi dokter memberikan informasi segala sesuatunya kepada pasien, baik sampai dalam hal ini resiko yang akan terjadi ketika adanya tindakan medis. Nah, oleh karena itu, setelah ada penyampaian dari dokter, dikembalikan kepada pasien, maka disitulah kemudian dimulainya kesepakatan atau informed consent antara pasien dan dokter. Nah, kemudian dalam hal informed consent ini ada dikenal juga informed refusal, yaitu penolakan dari pasien untuk melakukan tindakan medis. Nah, ketika pasien sudah kita dokter sudah menyampaikan informasi kepada pasien dan pasien kemudian tidak sepakat menolak untuk dilakukan tindakan medis tertentu diputuskan sudah diberi informasi. Jadi artinya bahwa pasien berhak untuk melakukan penolakan dalam hal informasi terhadap kondisi kesehatannya dan apa hal yang dilakukan tindakan apa yang dilakukan kepada pasien tersebut, maka pasien berhak untuk menolak itu. Nah, oleh karena itu, tetapi dalam hal penolakan itu, segala konsekuensi yang timbul itu harus juga pasien harus pahami oleh dokter. Jadi tidak sifatnya pasien juga ketika pasien menolak, dokter menyampaikan apa resiko atau akibat yang timbul setelah penolakan. Nah, ini yang dikenal dengan informed refusal. Artinya penolakan dari pasien terhadap informasi diberikan kepada dokter, dan dokter ketika dalam hal penolakan tersebut akan menyampaikan resiko terhadap apa yang resiko dalam hal penolakan dari pasien tersebut. Nah, kemudian adanya informasi medis tersebut yang disampaikan oleh dokter, maka dalam hal persetujuannya itu ada tiga hal. Yang pertama adalah bentuk persetujuan ada tiga hal. Bentuk persetujuan tertulis, bentuk persetujuan lisan, dan tanpa persetujuan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah persetujuan tertulis.
Persetujuan diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan atau informasi dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya mengenai hal dalam bentuk tertulis pada formulir yang telah disediakan. Jadi di sini sifatnya adalah adanya tertulisnya itu adalah formulir yang disediakan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam hal kesepakatan ketika dalam hal tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien setelah pasien menerima terhadap informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Persetujuan tertulis diberikan terhadap semua tindakan medis yang mengandung resiko, tindakan-tindakan yang hasilnya sulit diprediksi atau meragukan. Jadi sifatnya tindakan medis ini, persetujuan tertulis ini sifat dua hal. Semua tindakan medis yang resikonya tinggi, ini butuh persetujuan tertulis, dan kemudian tindakan-tindakan yang hasilnya yang sulit diprediksi atau meragukan. Nah, di sini perlunya persetujuan tertulis karena dua hal tadi. Karena ini juga dalam hal tindakan medis yang otomatis ketika dilakukan itu yang akan mengalami suatu akibat resiko tinggi atau suatu hasil yang sulit diprediksi atau meragukan. Nah, kemudian persetujuan lisan. Dalam Permenkes 290 tahun 2008, persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan bahwa pasien tidak perlu diberikan persetujuan tertulis bila tindakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya bukan tindakan yang mengandung resiko tinggi atau yang diragukan hasilnya. Jadi dalam hal tadi persetujuan tertulis, yaitu tindakan mengandung resiko dan tindakan yang sulit diprediksi, itu memang membutuhkan persetujuan tertulis. Namun dalam persetujuan lisan ini, ketika tidak adanya suatu hal tadi, yaitu beresiko tinggi dan sulit diprediksi, maka dimungkinkan untuk kemudian sesuai dengan Permenkes ini 290 tahun 2008 itu persetujuannya itu cukup dengan persetujuan lisan. Pelaksanaannya adalah bentuk persetujuan tindakan lisan, yaitu tindakan lisan mengiyakan dengan perkataan. Jadi pasien menyampaikan atau keluarga pasien menyampaikan bahwa iya, silahkan ya, kami paham apa yang akan dilakukan oleh dokter, silahkan untuk melakukan yang terbaik. Menganggukkan kepala, cukup menganggukkan kepala oleh pasien, mengedipkan mata ya, mengedipkan mata oleh pasien, menggerakkan tangan, diam saja dengan catatan pasien sadar dan mengerti pembicaraan. Jadi ini bentuk-bentuk hal kesepakatan atau sepakat oleh pasien atas tindakan dokter dalam hal tindakan yang tidak mengandung resiko atau sulit diprediksi, cukup dengan persetujuan lisan, dengan prakteknya adalah mengiyakan dengan perkataan, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, menggerakkan tangan, atau diam saja dalam artian bahwa pasien sadar terhadap pembicaraan. Nah, kemudian tanpa persetujuan. Ini dalam kondisi darurat, pasien anak-anak dan orang tidak cakap secara hukum, pasien dalam kondisi tidak sadar, perluasan suatu tindakan medis. Mari kita lihat satu persatu, apakah sebetulnya dimaksud dengan tanpa informated consent itu yang tanpa persetujuan. Nah, dalam kondisi darurat, dalam kondisi pasien darurat harus segera diberikan tindakan yang menyelamatkan kehidupan pasien atau life saving ya, mencegah terjadinya kecacatan ya. Nah, hal ini diatur juga hal ini kalau kita kaitkan dengan pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 304 KUHP, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang itu. Jadi kalau ada kesengajaan pembiaran kepada seseorang yang menurut hukum bahwa dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang itu, maka itu berkaitan dengan pasal 304. Maka di sini dalam kondisi darurat tersebut, dokter terhadap tindakan kepada pasien ini tanpa persetujuan karena dengan alasan dalam kondisi darurat tersebut. Nah, oleh karena itu ini menjadi alasan pengecualian terhadap persetujuan informated consent jika terjadi dalam kondisi darurat, apalagi ada penegasan pada pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya itu kesengajaan terhadap seseorang yang sepatutnya dia memberikan suatu tindakan, namun itu kemudian dilakukan
maka itu diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, kemudian kita lihat selain dalam hal KUHP tadi diatur juga dalam pasal 51 Undang-Undang 29 itu tentang praktik kedokteran. Yaitu melakukan pertolongan darurat atas dasar perkemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain. Jadi selain KUHP tadi penegasan soal kesengajaan tidak melakukan tindakan, namun terdapat pula dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf D, yaitu melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ada orang lain. Jadi dimungkinkan dia kemudian tidak memenuhi unsur dalam KUHP tadi, kesengajaan, apabila kemudian ada orang lain yang yang dapat melakukan tindakan itu. Jika tidak ada, maka pasal tadi dalam KUHP itu dengan kesengajaan pembiaran terhadap melakukan tindakan itu akan dikenakan kepada dia, karena itu adalah ada dalam unsurnya tadi sengaja dalam hal tidak melakukan suatu tindakan terhadap kondisi seseorang yang membutuhkan pertolongan atau perawatan. Nah, kemudian kita lihat pasal 79 Undang-Undang 29/2004. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta dokter atau dokter gigi dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban. Nah, ini sifatnya khusus ya, lex spesialis, artinya bahwa tadi di KUHP secara umum ya, lex generalis terhadap seseorang yang membiarkan, namun di Undang-Undang Praktik Kedokteran juga ini didapatkan juga aturan tentang pidananya, yaitu pasal 79, yaitu dengan ancaman paling lama 1 tahun atau denda 50 juta dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pasal 51 huruf A, 51 huruf A, B, C, dan huruf E. D dan huruf E. Jadi ini sebuah kewajiban sebenarnya dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, di sini tanpa adanya persetujuan, baik itu tertulis atau lisan, maka itu tanpa persetujuan dilakukan informed consent. Ini alasan yang diperbolehkan oleh perundang-undangan. Pasien anak-anak dan orang tidak cakap secara hukum. Nah, ini tanpa persetujuan. Karena apa? Karena pada dasarnya hubungan dokter dan pasien adalah suatu perjanjian, maka wajib untuk tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, tentang syarat sahnya perjanjian. Nah, saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa dalam hal membuat suatu perjanjian, baik dalam praktek antara dokter dan pasien, harus tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, oleh karena itu, ada salah satu syarat itu adalah dalam hal perjanjian itu adalah cakap. Nah, anak menurut KUH Perdata bahwa anak yang belum berusia 21 tahun itu dianggap itu belum cakap dalam melakukan suatu tindakan perjanjian. Nah, oleh karena itu dalam pasal 13-30 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak cakap untuk perjanjian itu belum dewasa, berada di bawah pengampuan, orang sudah 21 tahun, tapi dianggap tidak mampu karena ada gangguan mental. Wanita dalam hal ditetapkan oleh peraturan perundangan dalam ini berstatus istri. Nah, oleh karena itu, terhadap anak yang kemudian belum ber1 tahun menurut KUH Perdata ini tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah dengan menerapkan pasal 1354 atau jak warneming, yaitu sikap tindak seseorang di mana ia mengganti dirinya sendiri kepada sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Jadi solusinya adalah ketika ada seorang anak yang kemudian melakukan satu tindakan pengobatan ya, suatu pengobatan, maka ini diterapkan pasal 1354, yaitu adanya seseorang yang kemudian mengikatkan diri sendirinya kepada sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan kewajibannya. Jadi ada seseorang yang bisa kemudian bertindak atas nama persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi diwakilkan kepada orang lain atau keluarganya atau kakaknya atau saudaranya ya dalam hal ini terhadap tindakan dokter atau tenaga kesehatan tersebut. Nah, terhadap seorang istri tadi yang adanya pelarangan melakukan suatu tindakan. Nah, memang pasal 108 KUH Perdata, seorang istri memerlukan izin tertulis dari suaminya untuk membuat suatu perjanjian. Nah, seorang istri ini menurut 108 ini adalah dilarang untuk melakukan suatu perjanjian dan harus mendapatkan persetujuan dari suaminya. Namun, setelah keluar SEMA tahun nomor 3 tahun 1963 menyatakan bahwa tidak adanya wewenang seorang istri untuk melaksanakan perbuatan hukum dan untuk menghadap pengadilan tanpa izin atau tanpa bantuan suaminya itu tidak berlaku lagi. Jadi, ketentuan pasal 108
kalau kita kaitkan dengan tentang status istri tersebut, ya harus mendapatkan izin dari seorang suami, maka kalau kita merujuk pada SEMA itu tentang ketentuan 108 itu tidak berlaku. Jadi artinya istri berhak untuk melakukan suatu perjanjian kepada terhadap objek sesuatu dengan pihak lain tanpa lagi ada persetujuan dari istri kalau kita mengacu pada SEMA nomor 3 tahun 1963. Nah, kemudian pasien dalam kondisi tidak sadar. Pasien tidak sadar, persetujuan dimintakan kepada keluarga pasien atau orang yang mengantarnya. Bila tidak ada keluarga yang kompeten, maka seorang dokter harus tetap melakukan kewajibannya menolong pasien tersebut kalau memang nyata-nyata yang bersangkutan memerlukan pertolongan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, ketika dalam kondisi pasien tidak sadar, maka diantarkan kemudian ke rumah sakit atau kemudian diantarkan oleh misalnya alat angkut atau sebenarnya ojek atau apa namanya, yang kemudian mungkin kecelakaan di jalan, kemudian diantarkan ke rumah sakit, maka tidak perlu karena pasiennya tidak sadar, nah dimintakan persetujuan dari orang yang mengantarnya, atau jika tidak tanpa persetujuan, dokter kemudian wajib untuk melakukan pertolongan atau tindakan kepada orang yang atau pasien yang tidak sadar tersebut. Nah, kemudian perluasan tindakan medis. Ini tindakan bedah yang sudah informed consent. Ternyata, jadi ketika sudah terjadi informed consent tadi dan sudah disetujui terhadap tindakan yang disetujui terhadap informed consent tersebut, maka ketika dalam prakteknya, dalam tindakannya tersebut, dalam hal tindakan usus buntu. Nah, dalam hal tindakan untuk pengobatan penyakit usus buntu. Nah, pada saat melakukan tindakan tersebut diperlukan untuk melakukan operasi. Nah, di saat tersebut dalam ruang operasi tersebut, nah ini dari tim dokter tanpa adanya persetujuan, karena kalau menunggu persetujuan lagi dengan waktu yang mepet tersebut, ini kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kepada pasien. Maka dengan adanya tindakan perluasan medis tersebut yang semulanya hanya disepakati adalah tindakan A, namun dalam perkembangan pada ruang operasi tersebut harus memerlukan tindakan B, sedangkan dalam prakteknya bahwa tindakan B ini adalah namun dalam persetujuan tindakan B ini adalah tidak pernah disampaikan oleh dokter kepada pasien. Nah, oleh karena itu terhadap tindakan B tersebut tanpa adanya persetujuan pasien, karena ini akan beresiko kepada pasien ketika tidak dilakukan tindakan tersebut, maka oleh dokter silakan untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya persetujuan. Ini dinamakan dengan perluasan tindakan medis. Nah, kemudian rekam medis. Apa itu rekam medis? Rekam medis itu adalah medical record, diatur dalam Permenkes nomor 269 Menkes per 328 tentang rekam medis. Nah, apa itu? Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Jadi, semua tindakan oleh dokter atau tenaga kesehatan ini terekam dalam satu dokumen yang di situ adalah medical record atau rekam medis. Rekam medis sebagai pencerminan derajat mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dalam setiap orang pengemban pelaksana profesi medik. Jadi, tindakan apa yang diberikan kepada dokter itu tercatat dalam rekam medis. Nah, di sini juga akan menjadikan suatu pencerminan terhadap kualitas tindakan dilakukan oleh tenaga medis tersebut jika dalam hal penanganan terhadap pasien. Nah, oleh karena itu, maka ada gambaran terhadap tenaga kesehatan atau dokter ketika melakukan pengobatan tindakan terhadap pasien tersebut, yang dimana bahwa itu terekam semua dalam satu dokumen, yaitu namanya rekam medis. Nah, dasar hukum rekam medis ini diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu
Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Jadi ini suatu kewajiban ya. Kalau beliau suatu kewajiban, maka ini harus dilaksanakan. Pasal 46 ayat 2, rekam medis ayat 1 ya, sebagaimana dalam ayat 1, segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Jadi ketika pasien telah sembuh atau setelah selesai menerima pelayanan kesehatan atau pasien kemudian tidak melakukan lanjutan terhadap tindakan dokter ya atau tenaga kesehatan, maka rekam medis tersebut segera untuk dilengkapi. Segera untuk dilengkapi karena akan disampaikan kepada pasien. Jadi sifatnya adalah dokter atau tenaga kesehatan, dokter atau dalam hal penanganan terhadap pasien tersebut ketika telah selesai, karena selesai itu ada berapa hal. Satu, pasien kemudian telah sembuh, atau pasien tidak melanjutkan terhadap tindakan medis, atau pasien dirujuk kepada dokter lain, maka segera untuk dilengkapi. Tapi bukan dokumen rekam medisnya disampaikan, tetapi adalah resume terhadap isi rekam medis itu yang kemudian disampaikan kepada pasien. Nah, kemudian pasal 46 ayat 3, setiap cetak rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Jadi ini dibutuhkan adalah siapa yang bertanggung jawab. Jadi pasal 46 ayat 3 itu adalah siapa yang bertanggung jawab dan kapan dalam hal kapan pembuatan terhadap rekam medis tersebut. Nah, rekam medis sebagai dokumen hukum dalam layanan kesehatan. Nah, ini rekam medis yang adalah suatu dokumen yang mampu dijadikan pertimbangan dalam kasus pidana dan kasus perdata. Jadi ternyata bahwa isi rekam medis itu akan menjadi satu hal pertimbangan dalam hal ketika adanya kasus pidana atau kasus perdata terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan kepada pasien. Ini dapat dijadikan pertimbangan. Nah, tujuan pencatatan atau pendokumentasian rekam medik yaitu yang pertama, komunikasi ini dapat dijadikan sebagai komunikasi antar anggota health provider sebagai bahan ajar. Jadi bisa menjadi suatu bahan ajar dalam satu pembelajaran tentang bagaimana praktek atau tentang bagaimana pengobatan atau pengobatan dokter kepada pasien. Yang kedua, sebagai bahan riset. Ini bisa dijadikan sebagai bahan riset bagi para dokter dalam hal ketika terdapat suatu hal-hal yang penyakit yang memang membutuhkan suatu penanganan, suatu kajian mendalam, sehingga isi dari rekam medis tersebut bisa dijadikan sebagai bahan riset. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan penilaian atau observasi. Nah, karena di rumah sakit itu adanya suatu penilaian terhadap suatu, tentu ada akreditasi ya, ada akreditasi rumah sakit. Nah, terhadap isi rekam medik itu bisa dijadikan penilaian. Oh, bagaimana sebetulnya tenaga dokter atau tenaga kesehatan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tersebut karena terekam semua pada rekam medis. Yang keempat, sebagai bahan audit. Nah, ini bisa juga dilakukan sebagai bahan dalam hal ketika ada audit pada rumah sakit atau puskesmas, ini bisa kemudian kelihatan, oh ternyata seperti ini rekam medik dari seorang dokter tersebut. Kemudian sebagai bahan untuk menghitung tagihan pembayaran. Jadi sudah sampaikan minggu lalu bahwa dokter atau tenaga kesehatan itu dapat menentukan imbalan terhadap tindakan medis yang dilakukan. Nah, dari rekam medis itu kemudian dapat tergambar berapa sebetulnya jasa atau jasa yang harus diterima oleh dokter, atau berapa sebetulnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasien ketika selesai melakukan suatu pengobatan atau tidak melanjutkan pengobatan. Maka di situ kelihatan berapa sebetulnya yang akan diselesaikan oleh pasien dengan adanya alur pada rekam medis. Nah, sebagai block box bila terjadi perselisihan antara dokter dan pasien. Nah, di sini ketika terjadi perselisihan antara dokter dan pasien, maka isi rekam medik kemudian akan menjadi suatu fakta. Wah, inilah sebetulnya tindakan yang saya lakukan. Atau ketika pasien kemudian komplain, oh ternyata dokter tidak melakukan ini. Nah, kenapa dokter? Nah, ini bisa kemudian dijadikan sebagai bahan ketika terjadi perselisihan antara dokter dan pasien.
isi rekam medis. Nah, ini ada berapa hal. Ketika isi rekam, yang pertama adalah isi rekam medis pasien rawat jalan. Ini identitas pribadi, identitas sosial, tanggal waktu, hasil anamnesis, ya, persen fisik dan persen penunjang, diagnostik, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan penilaian yang telah diberikan. Ini pasien rawat jalan itu pasien yang kemudian berobat kepada satu dokter dan kemudian dalam perawatannya itu kemudian pasien dirawat di rumah atau dibukan atau dibukan pada sarana pelayanan kesehatan. Jadi sifatnya di rumah atau bukan di tempat sarana pelayanan kesehatan. Ini isi rekam medisnya seperti itu. Kemudian isi rekam medis yang kedua, isi rekam medis pesewian rawat inap. Ini ada penambahan yaitu catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, ringkasan pulangnya, nama dan tanda tangan. Nah, ini yang penting, ringkasan pulangnya. Resume medis ini rekam medik itu adalah dokumen rekam medik milik dari pasien, tetapi isi dari rekam medik itu milik dari pasien, isinya. Nah, jadi isi rekam medik itu dokumen rekam medik itu tidak diberikan kepada pasien, tetapi isinya. Nah, bagaimana isinya? Jadi dokter memberikan kesimpulan atau ringkasan terhadap rekam medik yang selama ini dilakukan kepada pasien. Nah, itu. Nah, di sifatnya adalah menyimpulkan suatu tindakan medik atau ringkasan terhadap tindakan medik selama ini yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dan itu diberikan kepada pasien. Karena dokumennya itu tidak bisa diberikan, itu adalah milik rumah sakit. Nah, oleh karena itu terhadap pasien rawat inap itu kemudian berisikan tentang hal-hal yaitu adanya rencana penata laksanaan, pengobatan dan tindakan, persetujuan bila diperlukan, catatan observasi klinik, dan termasuk tadi ringkasan atau resume. Yang ketiga, isi rekam medis pasien gawat darurat. Nah, ini juga yang paling penting adalah kondisi pasien saat masuk, kemudian identitas pasien, identitas pengantar pasien. Nah, ini yang harus ada dalam rekam medik adalah ketika pasien yang gawat darurat harus terekam, yaitu bagaimana identitas pasiennya, bagaimana kondisi pasien saat masuk, bagaimana siapa identitas pengantar pasien, dan kemudian ketika pasien tersebut memang contoh masuknya di puskesmas dan harus dirujuk, sarana transportasi bila pasien ingin dirujuk. Jadi memang harus terekam di situ sarana transportasi apa yang kemudian digunakan pasien ketika pasien tersebut harus dirujuk kepada dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, ini hasil penelitian ini saya kira yang penting adalah ya tadi kondisi pasien saat masuk, identitas pengantar pasien. Nah, itu memang harus tergambar pada pasien yang gawat darurat. Nah, kemudian isi rekam medis pasien gawat dalam keadaan bencana, jenis bencana dan lokasi ditemukan ini harus terekam pada rekam mediknya, kategori kegawatan. Nah, ini harus ada pada dan nomor pasien pada bencana massal, kemudian identitas yang menemukan pasien. Jadi 3 hal yang terdapat dalam hal isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, gawat dalam keadaan bencana, jenis bencana, kemudian kategori kegawatan, yang ketiga adalah identitas yang menemukan pasien. Nah, ini kemudian isi rekam medik pelayanan di dalam ambulans. Ini pasien dirujuk rumah sakit A ke rumah sakit B, semua kegiatan dicatat dalam rekam medis pasien tersebut ke rumah sakit B yang merawatnya. Jadi, selama yang terjadi contoh dari pasien dari daerah yang kemudian ingin dirujuk ke Makassar, entah itu naik darat atau kemudian naik lewat transportasi udara. Nah, di situ memang harus didampingi oleh satu tenaga medis. Nah, terhadap tindakan tenaga medis selama perjalanan tersebut, dirujuk tersebut, nah ini kemudian harus terekam dalam transportasi ya selama dalam perjalanan tersebut. Nah, apa yang kemudian terjadi tersebut ini dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang mendampingi tersebut ke rumah sakit tempat yang dituju. Menyampaikan segala tindakan yang dilaksanakan pada ambulans tersebut atau pada perjalanan tersebut ini. Oleh karena itu bahwa menjadi wajib
ketika pasien dirujuk itu adanya tenaga medis yang mendampingi selama dalam perjalanan rujukan dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Jadi intinya adalah pencatatan selama dalam perjalanan. Nah, isi ringkasan pulang. Nah, ini tadi yang sudah pernah saya singgung bahwa ketika pasien sudah dalam hal rawat inap, ketika mau pulang atau selesai, atau kemudian tidak melanjutkan, ya bisa saja ya pasien pulang karena tidak melanjutkan terhadap tindakan pasien, ya tindakan dokter, maka ketika ketika pasien pulang tersebut, kemudian ada rekam mediknya. Yang pertama adalah diagnosis identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan persen fisik, pemeriksaan penunjangan, diagnosis akhir, pengobatan rencana lanjut, dan nama dokter yang merawat. Jadi sifatnya adalah menggambarkan terhadap apa keseluruhan yang ada pada isi pasien tersebut ketika pasien tersebut telah pulang atau dengan izin dokter atau pulang dengan paksaan, harus ada ringkasannya, ringkasan medik terhadap pasien yang telah selesai atau tidak melanjutkan pengobatan pada rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut mahasiswa. Yang pertama, apakah dimaksud dengan rekam medik, dan sebutkan pula isi rekam medik pada pasien rawat inap. Yang kedua, apakah hubungannya antara transaksi terapeutik dan informed consent. Yang ketiga, dalam hal apa persetujuan lisan dapat dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksananya. Yang keempat, apakah tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medik. Yang kelima, pada menit keberapa pada materi video penjelasan tentang persetujuan tertulis, persetujuan lisan, tanpa persetujuan, dan perluasan tindakan medis. Jadi intinya adalah soal bagaimana intinya sekarang adalah mahasiswa silakan memahami materi yang telah saya sampaikan, dan silakan tidak lanjut mahasiswa pada slide terakhir ini. Dan untuk cara menjawabnya, silakan nanti kalian buka pada kelas kalam ya, pada kelas kalam tentang cara menjawab pada materi pada pertemuan ini. Baik ya, saya akhiri penyampaian materi kuliah, informed consent dan rekam medik pada mata kuliah hukum kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.